Baik teman-teman, kita melanjutkan tutorial cheat sheet pada bab saham beredar. Nah, pada bab ini sebenarnya tidak ada cara cepat pada cheat sheet ini ya teman-teman. Jadi ini hanya untuk mempermudah teman-teman saja untuk mengerjakan saham yang beredar ini. Untuk mengetahui intinya, hanya mengetahui berapa sih nilai lembar saham kita dari tahun berjalan ini, kemudian nilai parnya dan totalnya. Kemudian di sini juga ada saham biasa, saham treasury, dan saham preferred. Nah, ini ada beberapa opsi, teman-teman bisa memilih mana yang lebih mudah bagi teman-teman ya. Ini ada total transaksinya di sini. Nah, ini hanya perkalian saja ya. Ini dari total par dan lembar sahamnya sekian. Nah, untuk treasury dan ordinary ini dikebalikan ya, teman-teman. Kemudian ini ada preference juga. Nah, di sisi lain juga ada yang opsi 2, yaitu ini hanya untuk menentukan total lembar sahamnya saja. Untuk preference, ordinary, dan treasury. Dan dari ordinary, treasury ini berkebalikan ya teman-teman. Jadi apabila kita membeli kembali ordinary akan menambah nilai treasury share dan begitu pula sebaliknya. Nah, ini di sisi lain aku juga punya opsi yang ketiga, yaitu kita membuat tabel seperti ini. Jadi seperti contoh ini ada saham ordinary ya, nilai share-nya pada awal tahun sekian, jumlahnya tetap ya, sekian, lebarnya segini. Kemudian pada transaksi selanjutnya saham ordinary-nya bertambah semisal 1000, kemudian pada transaksi selanjutnya berkurang 5000 sebagai contoh ya teman-teman, kemudian bertambah lagi 10.000. Nah, ini kita misalkan hanya 3 transaksi ini saja. Kemudian kita menghitungnya, kita menambahkan dari yang awal ini dengan tahun berjalannya. Nah, kemudian kita cukup menariknya. Nah, dan nilai parnya sama ya, apabila tidak ada share split itu hanya sama dari 204. Ini tengah dan ini kalian juga betul. Nah, ini akan kita kembalikan apabila ini 5000 merupakan pembelian kembali dari saham biasa, maka di sini akan tertulis 5000 positif. Nah, perbalikan saja, ini juga minus 10.000 dari ordinary. Nah, maka treasury kita akan minus 5.000 gitu ya teman-teman. Nah, ini juga tidak jauh berbeda, kurang menjumlahkannya saja. Nah, mungkin kita menariknya. Ini sama. Nah, ada yang penting teman-teman, jadi di sisi lain kita mengetahui saham treasury, saham preference, dan ordinary. Di sisi lain kita juga dapat menghitung saham preference yang sudah terkumpul berapa, saham premium berapa pada preference maupun ordinary. Itu juga mempermudah teman-teman untuk mengerjakan apabila di saat nanti ada penjualan saham ordinary dan saham preference. Itu teman-teman. Baik, tidak terlalu banyak juga teman-teman. Terima kasih.
Baik teman-teman, kita melanjutkan pada bab one-show dan incoming statement ya. Kita mulai saja tutorialnya. Jadi di sini ada soal diketahui bahwa transaksi saham PT Suci tahun 2017 adalah sebagai berikut, dan kita disuruh untuk menghitung one-show untuk perhitungan BS dasar. Nah, jadi di sini ada sebuah tabel ya teman-teman. Baik, kita mulai saja. Di 14 Februari diterbitkan 250.000 lembar saham biasa. Nah, di sini kita tulis tanggalnya, tanggal transaksinya 14 Februari 2017. Lalu yang di sini adalah lembar saham yang outstanding saja. Jadi nanti ini yang kedua ya, apabila dibeli kembali 2000 saham, maka yang ditulis di sini adalah berapa saham yang outstandingnya. Nah, ini langsung totalnya di sini. Oke, itu untuk outstandingnya. Jadi di sini tanggal, lalu di sini adalah berapa lembar saham yang outstanding. Kemudian di sini ada fraksi. Jadi ini kan dari 14 Februari sampai 11 Maret. Nah, lebih mudahnya adalah kita apabila mau menentukan fraksi adalah apakah di bulan tersebut sudah melewati 15 tanggal 15 atau belum. Nah, di sini kan pada Februari untuk menuju 11 Maret kita hanya melewati satu tanggal 15 yaitu tanggal 15 Februari, maka fraksi yang di sini tertulis 1/12. Nah, ini ada restate share split, kemudian ada restate dividen saham. Ini 3 didapatkan karena pada 10 November ini terjadi share split dipecah menjadi 3, maka sebelumnya akan ada restate share split yaitu 3 ini. Kemudian untuk restate dividen saham, karena nanti di tanggal 22 Juni ini ada dividen saham gitu ya teman-teman, jadi maka sebelumnya kita kalikan dengan 115%. Karena bertambah kan jumlah lembar saham kita. Nah, itu. Kemudian ini semua kita kalikan akan menghasilkan rata-rata tertimbangnya berapa. Nah, kemudian selanjutnya nanti dengan cara yang sama 11 Maret dibeli kembali 2000, maka yang outstanding adalah 248. Ya. Kemudian 9 Maret diterbitkan 150.000 saham biasa, maka 248.000 ditambah 150.000. 31 Mei ditambahkan sebanyak 100.000 saham biasa. 22 Juni 22 Juni kita menambahkan lembar sahamnya sebanyak 15% dari semula. Kemudian yang tanggal 17 dijual kembali. Berarti ini bertambah lagi ya, teman-teman. Lalu 5 Oktober bertambah lagi, dan 10 Oktober ini dikalikan 3 dari keadaan semula. Itu. Ini dikalikan saja, dan ini satu benar apabila transaksi kita dimulai full 1 tahun gitu ya teman-teman. Jadi apabila dari Januari sampai Desember itu fraksi kita akan bernilai 1 secara keseluruhan. Nah, karena di soal ini dimulai dari Februari gitu ya teman-teman, maka total fraksinya hanya 11/12 maksimalnya. Ya perbedaannya. Kemudian diketahui dihasilkan langsungnya sekian. Nah, kemudian
Selanjutnya adalah kita menghitung basic IPS-nya. Nah, di sini diketahui kita dapat mengisi net income-nya di sini ya. Jadi yang terpenting adalah kita mengetahui berapa income from continuing dan discontinuing operation-nya berapa. Jadi income dari continuing operation dan loss atau gain dari discontinued operation. Itu dari income statement yang diperlukan hanya itu untuk penghitungan basic IPS gitu ya teman. Jadi di sini preferred dividennya berapa nanti kita cari gitu ya. One-show-nya ini secara otomatis dari sini one-show-nya ketemu, kemudian kita dapat mencari basic IPS-nya. Nah, ini income from continuing ini harus dikurangkan dulu sama preferred dividend berapa. Income from continuing kurangi preferred dividend dan dibagi dengan one-show-nya. Sekian. Kemudian loss-nya ini dari discontinued operation dibagi dengan one-show-nya. Kalau loss ini negatif, kalau gain positif, itu ketemu net income-nya sekian. Tuh. Atau kita juga dapat menghitung income statement net income dari basic IPS, yaitu langsung saja dari net income kemudian kita kurangkan dengan preferred dividend kemudian dibagi dengan one-show-nya. Nah, hasilnya sama kan? Nah, berarti sudah benar. Baik, itu saja teman-teman tutorial menggunakan cheat sheet one-show dan income statement-nya. Baik, teman-teman, kita melanjutkan pada tutorial cheat sheet pada bab adjustment investment. Jadi sebenarnya teman-teman tidak ada cara cepat ya untuk kita mengerjakan adjustment investment ini. Ini hanyalah sebuah template yang berguna untuk mempermudah pekerjaan teman-teman saja. Jadi di sini kita bedakan ya antara trading dengan non-trading. Di sini kita mulai ya, diketahui nama saham PT Telkom ya pada awal tahun berjumlah 150 lot. Nah, karena tidak ada transaksi, maka di akhir tahun nilainya tetap gitu. Nilai cost per saham awal tahun 3.600 dan fair value pada akhir tahun adalah 3.580. Kemudian ini total cost dan total fair value kita kalikan ya. Kemudian setelah itu kita selisihkan antara fair value total fair value dengan total cost. Ketemu minus 300.000. Kemudian PT Wika di awal tahun memiliki total jumlah saham adalah 100 lot. Kemudian di tahun berjalan dijual 10 lot, maka di akhir tahun tersisa 90 lot. Cost per sahamnya di awal tahun 1.700 dan di akhir tahun tetap. Maka dari itu tidak ada selisih, di sini 0. Kemudian PT Adro ini dibeli pada tahun berjalan ya. PT INDF-nya ini dijual habis gitu. Maka dari itu total lotnya di sini 150 dan cost per sahamnya 2.130 dan di akhir tahun ini berjumlah 2.120 itu. Total fair value dikurangi total cost menghasilkan selisih minus 150.000. Maka apabila total selisihnya akan berjumlah minus 450.000. Ini kita adjust lagi fair value-nya. Jadi cost dengan fair value-nya kita selisihkan di awal tahun mendapatkan nilai 1.550.000 dan di akhir tahun kita mendapatkan 450.000
kreditnya. Maka dari itu kita mendapatkan penyesuaian dari fair value adjustment trading ini adalah 2 juta. Kemudian ini yang non-trading tidak jauh berbeda dengan yang trading ini ya teman-teman. Jadi ini di awal tahun perusahaan memiliki saham non-trading SMGR ini karena dijual habis dan di tahun berjalan membeli saham yang non-trading PT PP ini. Nah ini jumlah lotnya sekian, cost per sahamnya 2.600, fair value-nya sekian. Kita selisihkan antara total fair value dan total cost menghasilkan selisih 400.000. Jadi ini merupakan selisih fair value dan cost pada akhir tahun. Ini sekian. Dan pada awal tahun atau pada tahun berjalan kita mendapatkan fair value adjustment trading 1.300.000. Maka kita akan menghasilkan penyesuaian dari fair value trading ini 900.000. Itu ya teman-teman. Baik, ini selanjutnya juga ada tabel amortisasi. Kalau dari saran aku sendiri ya teman-teman, kita mengikuti dari template yang sebelumnya saja pada cheat sheet yang depan-depan ini. Jadi itu teman-teman kurang lebih untuk masalah template ini terserah teman-teman sendiri bagaimana template yang lebih prefer gitu ya. Ini hanya optional saja. Baik, terima kasih. Baik teman-teman, kita melanjutkan untuk tutorial cheat sheet pada bab impairment kali ini. Jadi di sini diketahui bahwa 31 Desember 2018 PT Henmit membeli obligasi PT Amubas sesuai nilai par atau nilai nominalnya adalah 600.000. Kita tulis saja di sini teman-teman. 600.000. Nah, benar. Setelah itu diketahui juga bahwa kupon rate-nya adalah 10%. Ini sudah benar di sini. Kemudian jangka waktunya adalah 5 tahun. Kita tulis saja 5 tahun. Kemudian klasifikasinya adalah headboard collection. Karena ini perusahaan mengalami kesulitan keuangan, jadi investor menilai bahwa perusahaan ini sedang mengalami impairment. Kemudian kita juga dapat mengecek pada expected cash flow-nya bahwa nilai yang dibayarkan oleh perusahaan adalah kurang dari 60.000. Maka sudah terlihat bahwa ini adalah adanya impairment gitu ya teman-teman. Lalu kita tinggal menuliskan saja di sini expected cash flow-nya dari setiap tahunnya berapa. Ya 52.000. Di tahun 2020 adalah 54.000. Dan 2021 adalah 55.000. 2022 adalah 56.000. Nah, jadi teman-teman, kalau aku melihat pada bab impairment ini ada 2 tipe soal. Jadi ada yang expected cash flow-nya ini perusahaan membayarkannya itu rata gitu, sama gitu. Expected cash flow-nya dari tahun ke tahun. Nah, sedangkan pada soal yang ini expected cash flow-nya itu berbeda-beda dari tahun ke tahun. Nah, yang membedakan hal itu apa terhadap pengerjaan soalnya? Kita akan kesulitan untuk menentukan nilai pokoknya pada akhir jatuh temponya ini. Nah, apabila expected cash flow yang dibayarkan oleh perusahaan itu sama, maka akan dengan mudah kita menentukan berapa nilai pokoknya. Nah, sedangkan apabila expected cash flow-nya ini berbeda-beda, kita akan sulit untuk menentukan berapa nilai pokok. Nah, untuk mengatasi hal tersebut ya teman-teman, kalau aku boleh saran ya, kita tidak perlu untuk mengisi pada kolom
prinsipalnya ini, gitu ya teman-teman. Jadi apapun tipe soalnya, entah itu expected cash flow-nya sama dari tahun ke tahun ataupun berbeda, kita cukup menuliskan secara keseluruhan pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan itu pada sisi interestnya. Jadi selanjutnya di sini kita menuliskan di tahun 2023 itu pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan adalah 658.000. Nah, hasilnya itu akan sama teman-teman apabila kita menuliskan pada pokoknya dan juga pada kolom interest. Nah, apabila teman-teman kurang yakin, teman-teman bisa membalikkan atau memutar videonya dari awal video tadi. Di awal video tadi, aku udah mengerjakan yang sesuai sama yang di buku. Kalau di buku itu dibedakan ya antara prinsipal dan expected cash flow-nya. Nah, kalau di soal yang di awal video tadi, aku langsung menuliskan secara keseluruhan pada kolom interest ini, dan hasilnya itu sama. Nah, setelah itu, setelah present value dari expected cash flow-nya ini selesai, maka kita akan membandingkan gitu ya teman-teman. Apabila perusahaan tidak mengalami impairment, maka perusahaan akan membayarkan 600.000 kepada investor. Nah, karena adanya impairment, maka yang dibayarkan oleh investor itu hanya 580.000 sekian. Maka dari itu, ini tertulis atau terdapat jawaban loss on impairment sebesar 19.962. Nah, ini sama teman-teman. Jadi kalau aku jelaskan lagi ya, kalau kita membedakan prinsipal dan juga expected cash flow-nya, ini kalau prinsipal ini kita menggunakan present value single sum. Kalau kita menuliskan secara keseluruhan di sini, ini secara keseluruhan kita menggunakan present value annuity, ya teman-teman. Nah, bagaimanakah dengan jurnalnya? Ini sebenarnya tidak masuk ke bagian dari cheat sheet ini ya teman-teman, tapi tidak apa-apa. Nah, ini ya. Ini kalau jawaban secara lengkap. Nah, di sini ya teman-teman. Kita akan menjurnal loss on impairment besar 19.962 dan allowance for impairment loss 19.962. Nah, jadi itu ya teman-teman. Baik, itu saja pada bab impairment. Terima kasih teman-teman.